Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang biotransformasi minyak jagung oleh Rhodococcus rhodochaurus dan aplikasinya untuk pengambilan logam CD2+. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota dari tim saya. Yang pertama bernama Resadia Eka Yuliana Sari dengan NIM 2117103010004. Yang kedua Chandrika Nurvigita dengan NIM 2117103010007. Yang terakhir saya sendiri bernama Wandra Putra Pratama dengan NIM 2117103010013. Kami dari Universitas Jember, Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai deskripsi produk. Biotransformasi minyak jagung oleh Rhodococcus dan aplikasinya untuk pengambilan logam CD2+. Biotransformasi minyak jagung oleh suatu mikroorganisme kemungkinan dapat menghasilkan biosurfaktan, di mana dalam produksinya dipengaruhi oleh kondisi tertentu, meliputi konsentrasi sumber karbon dalam media, lama fermentasi, dan kondisi lingkungan. Minyak jagung mempunyai kandungan asam lemak tidak jenuh yang cukup besar, sehingga dapat juga berfungsi sebagai sumber karbon tambahan dan dapat mengalami biotransformasi. Produk hasil biotransformasi diperlukan untuk mengetahui dan mengambil produk hasil biotransformasi minyak jagung yang kemungkinan dapat bersifat sebagai biosurfaktan, yang dapat dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran yang meningkat. Produk hasil biotransformasi minyak nabati oleh aktivitas mikroorganisme dapat diaplikasikan untuk pengambilan logam berat. Proses pengambilan logam berat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pH larutan, waktu kontak, konsentrasi awal larutan, temperatur, dan ukuran absorben. Manfaat dari produk itu sendiri bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh logam berat. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme atau mikroba yang digunakan dalam minyak jagung ini. Mikroba yang digunakan adalah Rhodococcus rhodochrous. Rhodococcus rhodochrous adalah bakteri yang mempunyai aktivitas metabolik yang mampu mendegradasikan komponen organik. Rhodococcus rhodochrous secara langsung diisolasi dari Quintadano, Ontario, Kanada. Rhodococcus rhodochrous dapat tumbuh pada media Triptychus soy broth dan Triptychus soy agar pada suhu 20 derajat Celcius menurut Van Ham, JD, dan Ward, OP tahun 2021. Rhodococcus rhodochrous adalah suatu bakteri aerob gram positif non-motil berbentuk batang atau kokus. Bakteri ini dapat diisolasi dari berbagai macam sumber seperti misalnya tanah, batuan, kotoran hewan, dan tumbuhan serangga. Ciri-ciri bakteri gram positif adalah 1. Struktur dinding selnya tebal dari 15-80 nm dan berlapis tunggal. Yang kedua, komposisi dinding selnya terdiri dari kandungan lipid yang rendah dari 1-4%. Yang ketiga, pertumbuhannya dihambat oleh zat warna. Keempat, persyaratan nutrisinya relatif rumit. Misalnya, dalam kaldu infus jantung. Yang kelima, resisten terhadap gangguan fisik. Rhodococcus rhodochrous telah digunakan oleh Nitto Chemistry Industry Company Ltd Jepang untuk memproduksi lebih dari 30.000 ton akrilamida setiap tahunnya. Dalam Rhodococcus rhodochrous terdapat enzim nitrilase yang berfungsi dalam transformasi untuk produksi akrilamida, serta produk lain seperti asam akrilik, vitamin nikotinamida, dan asam p-aminobenzoat. Rhodococcus rhodochrous dapat menghasilkan molekul biosurfaktan hasil degradasi alkana. Telah diketahui jenis biosurfaktan yang dihasilkan adalah glikolipid.
Rhodochrosus dapat mengkonversi asam lemak tak jenuh pada substrat asam oleat, menghasilkan asam 10 hidroksistreat 55,1% dan asam 10 ketostearat. Dan jika menggunakan asam inoleat sebagai substrat, akan dihasilkan 22,2% asam 10 hidroksi 12 oktadekanoat dan asam 10 keto 12 oktadekanoat. Selanjutnya, persyaratan pertumbuhan atau perkembangan reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangbiakan mikroorganisme umumnya dibagi ke dalam 5 bahasan, yaitu waktu generasinya, faktor intrinsik dan ekstrinsik, faktor proses dan implisit. Yang pertama, waktu generasi. Waktu generasi adalah waktu yang diperhatikan oleh mikroorganisme untuk meningkatkan jumlah sel menjadi 2 kali lipat jumlah semula. Kurva pertumbuhan mikroorganisme terdiri atas 5 fase, yaitu tahap ancang-ancang. Pada tahap ancang-ancang mencakup interval waktu antara saat penanaman dan saat tercapainya kecepatan pembelahan maksimum. Lamanya tahap ancang-ancang ini terutama tergantung dari biak awal, umur bahan yang ditanam, dan juga dari sifat larutan biak. Yang kedua, tahap eksponensial. Tahap pertumbuhan eksponensial atau logaritmik ditandai dengan kecepatan pembelahan maksimum. Kurva pertumbuhan terlihat naik. Kecepatan pembelahan diri sepanjang tahap log bersifat spesifik untuk tiap jenis bakteri dan tergantung lingkungannya. Yang kedua, tahap stasioner. Tahap stasioner dimulai jika sel-sel sudah tidak tumbuh lagi. Kecepatan pertumbuhan menurun ketika kadar substratnya berkurang sebelum substrat habis terpakai. Dengan demikian, pengalian dari tahap eksponensial ke tahap stasioner terjadi berangsur-angsur, selain karena keterbatasan substratnya, juga kepadatan populasi yang tinggi, tekanan parsial oksigen yang rendah, dan timbunan produk metabolisme yang toksik dapat menurunkan kecepatan pertumbuhan dan mengintroduksi tahap stasioner. Yang keempat, tahap kematian. Pada tahap kematian, memiliki sebab-sebab kematian sel bakteri dalam media biakan normal. Masing-masing kurang diteliti. Relatif lebih jelas keadaan di mana terjadinya penimbunan asam, Escherichia lactobacillus, jumlah sel hidup dapat berkurang secara eksponensial. Ada kemungkinan bahwa sel-sel yang dihancurkan oleh pengaruh enzim adalah asal sel sendiri, otolitis. Yang kedua, faktor intrinsik. Faktor intrinsik meliputi pH, aktivitas air, kemampuan mengoksidasi reduksi, kandungan nutrien, bahan antimikroba, dan struktur bahan makanan. Lazimnya bakteri tumbuh pada pH sekitar netral 6,5 sampai 7,5. Aktivitas air adalah perbandingan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap air solvent murni pada temperatur yang sama. Ini merupakan jumlah air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba dalam pangan dan bukan berarti jumlah total airnya yang terkandung dalam bahan makanan, sebab adanya adsorpsi pada konstituen tak larut dan absorpsi oleh konstituen larut, misalnya gula aren dan garam. Air mempunyai AW 1,0 dan bahan makanan yang sepenuhnya terdehidrasi memiliki AW sama dengan 0. Batas AW minimum untuk multiplikasinya sebagian besar bakteri adalah 0,90. Kemampuan mengoksidasi reduksi atau redox potensial adalah perbandingan total daya mengoksidasi atau menerima elektron dengan daya mereduksi atau memberi elektron
Berdasarkan EH, mikroorganisme dibagi menjadi aerob, anaerob, fakultatif anaerob, dan mikroaerofilik. Mikroorganisme aerob memerlukan keadaan EH yang positif. Mikroorganisme anaerob memerlukan EH yang negatif. Mikroorganisme fakultatif anaerob memerlukan keadaan EH positif atau negatif. Dan mikroorganisme mikroaerofilik memerlukan EH sedikit yang tereduksi. Pertumbuhan mikroorganisme memerlukan air, energi, nitrogen, vitamin, dan faktor pertumbuhan mineral. Air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme ditentukan oleh AW, bahan makanan. Sebagai sumber energi, mikroorganisme memanfaatkan karbohidrat, alkohol, dan asam amino yang terdapat dalam bahan makanan. Faktor pertumbuhan yang diperlukan dalam asam amino, purin dan pirimidin, serta vitamin. Yang ketiga, faktor ekstrinsiknya. Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah suhu penyimpanan dan faktor luar lainnya yang pada prinsipnya berhubungan dengan pengaruh atmosferik seperti kelembapan, tekanan gas atau keberadaan gas, juga cahaya dan pengaruh sinar ultraviolet. Suhu optimumnya, mikroorganisme dibagi menjadi pseudophil dengan suhu optimum yang kurang dari 20 derajat Celcius, sedangkan yang mesofil 20 derajat sampai dengan 40 derajat Celcius, dan termofil lebih dari 40 derajat Celcius. Pada suhu yang minimum terjadi perubahan membran sel, sehingga tidak terjadi transport zat hara. Sebaliknya, pada suhu maksimum terjadi denaturasi enzim, kerusakan protein dan lipid pada membran sel yang menyebabkan lisisnya mikroorganisme. Mikroorganisme patogen biasanya termasuk ke dalam kelompok mesofil. Pengaruh suhu rendah pada mesofil adalah inaktivasi dan perubahan struktur protein permease. Kelembapan lingkungan penting bagi AW, bahan makanan, dan pertumbuhan mikroorganisme pada permukaan bahan makanan. Ruang penyimpanan yang memiliki RH akan menyebabkan bahan makanan yang tidak dikemas mengalami kekeringan pada permukaan, dan dengan demikian mengubah nilai aktivitas airnya. Produk bahan makanan yang kering ini, bila dibawa ke lingkungan yang lembab atau RH yang tinggi, akan menyerap kelembapan sehingga permukaannya dapat ditumbuhi jamur. Hal yang sama akan terjadi bila bahan makanan yang telah didinginkan dibawa ke lingkungan yang lebih hangat. Hal ini akan menyebabkan kondensasi air di bagian permukaannya. Proses ini penting untuk diperhatikan pada pengepakan produk yang dapat membusuk, karena biasanya ruangan pengepakan lebih hangat dibandingkan dengan ruangan pendingin, sehingga akan terbentuk lapisan tipis air kondensasi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas air yang ada pada gilirannya dapat mempermudah pertumbuhan mikroorganisme. Penyimpanan bahan makanan di ruangan terbuka meningkatkan kadar karbon dioksida sampai 10% yang dapat dicapai dengan menambahkan es kering atau karbon dioksida padat. Batan oleh CO2 meningkat sejalan dengan menurunnya suhu karena solubilitas CO2 meningkat pada suhu rendah. Bakteri gram negatif lebih rentan terhadap CO2 dibandingkan bakteri gram positif. Adanya cahaya dan sinar ultraviolet dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan kerusakan toksin yang dihasilkannya. Yang keempat, faktor proses. Semua proses teknologi pengolahan bahan makanan mengubah lingkungan mikrobahan makanan tersebut. Proses tersebut dapat berupa pemanasan, pengeringan, modifikasi pH, penggaraman, kuring, pengasapan, iridiasi, tekanan tinggi, dan pemakaian medan listrik dan pemberian bahan imbuhan pangan.
Yang kelima, faktor implisit. Faktor lain yang berperan dalam faktor implisit adalah adanya sinergisme atau antagonisme di antara mikroorganisme yang ada dalam lingkungan bahan makanan tersebut. Ketika mikroorganisme tumbuh pada bahan makanan, dia akan bersaing untuk memperoleh ruang dan nutriennya. Dengan demikian, akan terjadi interaksi di antara mikroorganisme yang berbeda. Interaksi ini dapat saling mendukung maupun saling menghambat terjadinya sinergisme atau antagonisme. Di sini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi yang terjadi pada minyak jagung. Minyak jagung mengalami mekanisme reaksi yang disebut dengan alkoholis. Alkoholis yaitu suatu reaksi asam karboksilat dengan alkohol untuk membentuk suatu ester, di mana reaksi yang terjadi biasanya lambat, namun dapat dipercepat dengan bantuan suatu katalis yang biasa dipergunakan, misalnya asam anorganik seperti HCl dan H2SO4. Minyak jagung merupakan salah satu bahan baku untuk memodifikasi alkit resin. Hal ini karena minyak jagung memiliki nilai bilangan iodien berkisar antara 90-120. Alkoholis minyak jagung selama ini masih menggunakan katalisator basah atau asam cair. Alkoholis menggunakan katalisator cair memiliki kelemahan dalam hal pemisahan dan pemurnian produk. Penggunaan katalisator asam padat dalam pembuatan biodiesel dipilih untuk mengatasi kekurangan sifat katalisator basa cair seperti pembentukan sabun, terjadinya korosi, penggunaan air berlebih dalam pencucian, dan kebutuhan energi pada proses pemisahan. Katalisator dapat digunakan untuk pembuatan biodiesel dari minyak nabati dengan kandungan asam lemak bebas tinggi. Katalisator asam padat yang ideal untuk pembuatan biodiesel harus memiliki stabilitas suhu tinggi, situs asam kuat yang banyak, pori yang besar, permukaan hidrofobik, dan harga yang murah. Totalitas reaksi alkoholis dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain 1. Perbandingan reaksi, suhu reaksi, dan katalisator serta kecepatan pengadukan. 2. Perbandingan reaksi metanol minyak tergantung katalisator yang digunakan. Perbandingan optimum untuk alkoholis dengan katalisator basah homogen adalah 6:1. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi ditentukan oleh katalisator yang dipakai. Alkoholis dengan katalisator basah berlangsung pada suhu yang mendekati titik didih normal alkohol. Jika dipakai katalisator asam, reaksi mencapai 100 derajat Celcius, dan tanpa katalisator reaksi berlangsung pada suhu di atas 250 derajat Celcius. Alkoholis dengan katalisator asam padat memerlukan suhu yang lebih tinggi dan perbandingan reaksi metanol minyak yang lebih tinggi. Nilai tambah pada produk minyak jagung. Produk berupa minyak jagung ini digunakan baik untuk keperluan pangan maupun non-pangan. Penggunaan untuk keperluan pangan yaitu sebagai minyak goreng atau minyak sayur, bahan pembuatan margarin, dan minyak salad atau salad dressing. Potensi minyak jagung sebagai minyak goreng dikarenakan memiliki smoke point yang tinggi, yaitu 232 derajat Celcius. Tingginya smoke point tersebut menunjukkan bahwa minyak stabil pemanasan sehingga tidak mudah berasap selama memasak. Sifat stabil pemanasan ini membuat minyak jagung sangat cocok digunakan sebagai minyak goreng. Potensi minyak jagung untuk keperluan non-pangan yaitu digunakan dalam industri biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu, dengan adanya kandungan asam lemak, minyak jagung dimanfaatkan dalam berbagai industri, seperti industri ban, kosmetik, plastik, cat, farmasi,
deterjen, dan sabun. Tapi, produk minyak jagung ini pada pabrik diprioritaskan untuk keperluan pangan. Salah satunya sebagai minyak goreng. Ditinjau dari aspek kesehatan, minyak jagung memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan minyak goreng komersial. Antara lain, minyak jagung kaya akan kandungan asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat dan asam linoleat yang dapat menurunkan kolesterol darah dan risiko serangan jantung. 2. Minyak mengandung fitosterol, berpotensi mencegah adanya gejala aterosklerosis atau endapan pada pembuluh darah, yang mengakibatkan terjadinya ikatan kompleks antara fitosterol dan Ca2+ dalam darah. 3. Asam linoleat atau omega 6 merupakan asam lemak tak jenuh yang tak dapat diproduksi dari dalam tubuh. Selain dari asupan makanan, lemak termasuk asam linoleat berperan penting dalam mendistribusikan vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin D. Sehingga, dengan asupan minyak jagung dalam tubuh, sama dengan membantu penyerapan kebutuhan vitamin D dalam tubuh yang baik. Dengan keunggulan atau nilai tambah di atas, berikut yang sudah saya jelaskan, maka minyak jagung sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang lebih sehat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.